Bapa, terima kasih buat panggilan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami percaya Tuhan Yesus, maka roh kami dimeteraikan Roh Kudus. Dan itu jaminan bagi kami untuk roh kami nanti bersama dengan Roh Kudus kembali kepada Bapa di dalam kekekalan. Tapi lebih juga kami bersyukur tidak hanya keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Tuhan juga menebus roh, jiwa, dan tubuh kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami berhak atas kesehatan ilahi. Dan Tuhan Yesus dihancurkan jiwanya juga supaya kami memiliki kesehatan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kami juga sempurna. Selama kami tinggal di dunia ini, Tuhan tidak meninggalkan kami dengan memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan firman, untuk memberi kekuatan. Dan Roh Kudus itu diam di dalam tubuh kami, dan tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Bawa kami pada kesadaran bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus, dan kami akan memelihara wadah Roh Kudus ini dengan baik-baik. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Keluarga kami seperti di sorga. Kesehatan kami seperti di sorga. Kami akan belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saya mau tanya, siapa yang tadi pagi ikut doa pagi? Angkat tangannya. Yang ikut? Separuh. Dibalik sekarang. Yang tidak ikut? Angkat tangan. Bertobatlah. Sepertiga ya, nggak ikut ya. Oke, nanti akan saya ulang sebentar ya. Tapi sebelum saya akan berikan waktu nanti untuk Pak Jos, saya akan cerita kenapa ya. Mungkin dipendekin lagi Pak. Hanya sampai product knowledge ya. Jadi tadi yang ikut tes sekarang, tadi atau kemarin ikut tes, bahkan mungkin bulan lalu ikut tes kesehatan. 2/3, separuh juga. Oke, nah. Yang ikut tes dikasih saran, minum ini, minum itu, minum ini, minum itu. Sokrates itu bilang makanan itu obat. Tapi lebih tepatnya makanan yang tepat itu obat. Darah tinggi minum timun, bagus turun. Darah rendah minum timun, geblak gitu ya. Jadi makanan yang satu obat bagi yang lain, racun bagi yang lain. Saya ada diabetes, karbohidrat racun bagi saya. Kalau Anda kerja kayak kuli ya, atau Anda lihat aja tukang becak, tukang gali, kuli bangunan, ya, tukang gerobak, makan nasi segunung, 2 gunung, nggak ada yang diabetes. Tapi jangan kerja di kantoran, makannya kayak kuli gitu loh ya. Kalau kerja kantoran ya makannya kantoran gitu ya. Dagingnya lebih banyak, proteinnya lebih banyak, karbonnya sedikit. Jadi makanan yang tepat itu obat. Mie 5 kalau nggak obat bukan jadi racun. Nah makanya sebenarnya Alkitab itu gini. Masuk surga pasti hanya karena kasih karunia penebusan dalam Tuhan Yesus. Masalahnya kalau nggak mati-mati. Jadi setelah lahir baru kita nggak mati-mati. Maka Alkitab itu ada hukum sosial, ada hukum ekonomi, ada hukum rohani, ada. Alkitab juga ada hukum kesehatan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Loh, Anda makan babi masuk surga, saudara? Pasti. Terima Tuhan Yesus, Anda masuk surga. Tapi kenapa orang Yahudi pintar-pintar? 70% pemenang Nobel nama Yahudi. Karena mereka makan yang tidak makan apa yang Alkitab bilang jangan dimakan. Lembu, domba itu dagingnya halal, boleh dimakan. Tapi Alkitab yang Anda pegang, kalau nggak setuju dirobek aja halamannya, lemaknya jangan kau makan. Itu punya Tuhan. Kayak perpuluhan dulu punya Tuhan, nggak bayar di pencuri ya. Banyak orang bayar perpuluhan, tapi curi makanannya Tuhan. Kita berkata, ini jangan dimakan, itu dibakar untuk Tuhan. Ada bukan dibakar, mau ada makan kan gitu kan. Kalau saya bilang Tuhan, pencuri gitu ya. Nah, binatang itu suhunya 37, 38, kita 36. Kita makan lemaknya, dalam darah kita kental. Kalau kita minum pengencer darah, ya salah. Kalau kita makan makanan yang sehat, gak perlu minum pengencer darah. Nah makanya sehat itu roh, jiwa, dan tubuh. Nah saya akan berikan waktu 30 menit untuk Pak Jos menyampaikan pengetahuan mengenai makanan sehat atau suplemen sehat. Atau kenapa kalau kita sarankan itu kenapa. Tadi kan cuma dikasih saran ini, itu tuh apa, isinya apa gitu ya. Setelah itu saya akan sambung yang tadi pagi.
Karena tadi pagi ada yang nggak datang, saya ulang 15 menit, yang tadi pagi saya sambung 30 menit. Gitu ya. Jadi Pak Jos boleh Pak? Ya, Pak silakan Pak. Ya. Sedikit cerita mengenai Pak Jos ini, setahun yang lalu lah kira-kira. Malah sebenarnya 2 tahun lalu dia ngubungin saya. Untung aja WA-nya belum saya blok. Karena saya kalau dihubungin orang produk itu udah tak blok aja bawaannya gitu ya. Untuk cuma memperkenalkan dan bahasanya sopan, jadi nggak tak blok. Sampai akhirnya istri saya kekurangan hemoglobin. Tadinya nggak tahu kalau kekurangan hemoglobin. Pokoknya kalau kebaktian, gerejanya AC-nya keren banget, dinginnya minta ampun, badan istri saya ikut dingin. Jadi kalau bisa kebaktian salaman jemaat gitu ya, saya bisa pegang loh, ini tangannya dingin banget, ini jasa gitu ya. Nah istri saya termasuk yang dingin banget. Duduk berdiri sempoyongan, duduk berdiri gelap, itu sering banget begitu. Nah sampai akhirnya tes hemoglobin ternyata rendah, cuma 8. Kadang 9, kadang 7. Disuruh minum jus bit, itu keren banget juga. Cuma istri saya itu penikmat hidup. Ribet bikinnya gitu. Jadi udah dikasih tahu ya nggak bikin. Lah maksud saya yang bikinin gitu kan. Ya kalau kamu bikinin, aku minum. Di rumah saya itu bikin jus pro, saya bikin kefir saya. Saya pergi tadi, itu tinggal disaring ya. Nunggu kamu pulang aja. Tinggal nyaring aja, aku yang nyaring. Jadi kalau di rumah itu pagi-pagi bikin kopi itu, aku bikin kopi buat istri loh. Saya yang bikin jus pro, saya yang bikin kefir gitu. Maka bikin jus bit itu dia nggak mau. Ya sudahlah, daripada aku repot bikinin jus, belum lagi nggak enak gitu kan. Ya tambah madu baru enak. Tapi kan malah berkurang. Akhirnya ketemulah produknya Pak Jos, namanya Super Green Food. Lalu istri saya minum 10 butir tiap hari. Bulan kedua itu hemoglobinnya 14. Berikutnya lagi 15. Udah normal, di atas 12 normal. Harus nggak boleh juga lebih dari 17. Nah itulah kenapa saya ini dulu orangnya anti suplemen. Kalau kurang vitamin C diukur, ya makan buah aja. Sampai saya sadar, saya 61 tahun sekarang, dulu 60. Kurang vitamin C, makan kiwi 6 butir, gulanya naik. Dapat vitamin C, dapat gulanya. Karena buah kan gulanya tinggi. Wah makan buah, fatty liver saya naik. Tadi siapa yang fatty livernya tinggi? Maka tak larang kan makan buah manis. Buah yang tidak manis boleh, buah yang manis-manis kurangin. Anda kelebihan buah manis, Anda fatty livernya naik. Fatty liver dibiarkan, sirosis. Jadi kita tuh butuh. Yang tadinya saya anti suplemen, dokter Genti, bukan Pak Yos yang nyaranin saya. Mas Jarot, kita ini udah 60-an. Saya dites kurang vitamin C itu sama dokter Genti. Saya mikir ya, kalau saya makan pepaya setiap hari 2 biji untuk kebutuhan itu, ya gula saya naik. Makan kiwi 6 butir, ya saya naik. Gimana dapat vitamin C-nya, tapi nggak dapat gulanya? Saya masih seakalin masih bisa. Saya bikin jus bro. Maka buah-buahan saya fermentasi 7 hari. Itu gulanya habis. Tinggal asamnya, vitaminnya, tambah probiotiknya. Maka saya mengajarkan bikin jus pro kan. Tapi kalau minum jus pro lebih 2 gelas, perut juga nggak kuat. Itulah kenapa tetap nggak boleh ekstrim, nggak ada suplemen. Nah tapi suplemen itu ada bungkusnya, misalnya ibu hamil dilarang, anak kecil dilarang, jangan minum. Berarti ada pengawetnya, berarti ada kimianya. Cari suplemen yang bayi boleh makan, yang ibu hamil boleh makan. Sekarang kita lanjutkan. Tadi pagi saya akan ulang sebentar karena sepertiga yang hadir, 2/3 enggak ya. Oke, boleh file berikutnya. Untuk sehat kita butuh makanan sehat, tetapi tubuh kita bukan hanya tubuh, ada jiwa, ada roh. Bicara roh, saya anggap udah beres semuanya, lahir baru, mati masuk surga, rohnya sempurna. Tapi kalau jiwa kita itu belum diperbaharui dari hari ke hari. Dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena kadang pikiran kita bukan Alkitab, bukan firman Tuhan, pikiran kita sendiri. Nah itu yang bikin tubuh kita sakit. Oke, boleh file berikutnya. Maka Alkitab berkata, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti atau jika jiwamu baik-baik saja. Tapi sebenarnya ada pertanyaan yang menggelitik begini. Ada nggak ayatnya yang intinya itu rambut kita itu nggak akan jatuh seizin Tuhan? Ada? Nah kalau gitu yang botak-botak silahkan bertanya ya. Kok rambut saya banyak yang jatuh?
Gitu ya. Kalau satu helai rambut gak jatuh sentuhan, kalau Bapak banyak jatuh. Tapi jangan tanya sama saya. Yang kasih izin bukan saya ya. Yang kasih izin Tuhan. Jadi nanti masuk kamar tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan banyak izinkan Tuhan gitu ya. Kalau bingung jawabannya, saya janji sama Bu Sofi akan saya kirim buku saya terbaru namanya Pemulihan Seutuhnya. Sehat roh jiwa dan tubuh, itu bedah kitab Ayub. Tapi yang saya kirim itu file PDF. Nanti boleh dibagi-bagi. Ayub itu tidak akan sakit kalau Tuhan tidak berkata, saya izinkan. Kalau rambut jatuh seizin Tuhan, Anda diabetes, kolesterol, asam urat, pembuluh darah kaku, semuanya pasti seizin Tuhan. Tubuh kita nggak bisa dijamah oleh sakit penyakit kalau Tuhan tidak izinkan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan? Nah ini jadi serial panjang sebenarnya. Anda masuk YouTube, Ayub 1, Ayub 2, Ayub Jarot ada 12 sesi. Tak kasih bukunya aja. Tapi itu buku nanti membuat Anda bisa menemukan jawabannya. Kenapa Tuhan izinkan. Kalau ketemu jawabannya, sembuh. Jadi tubuh kita tidak bisa dijamah oleh sakit penyakit. Tapi saya bisa menjawab kenapa Tuhan izinkan kalau Anda sakit. Itu aspek non fisik. Di luar soal misalnya gini, Tuhan kenapa lemak saya kental Tuhan dan kolesterol. Yang bilang jangan dimakan kau makan. Sembuhkan saya Tuhan, tak tempeleng iya kamu gitu ya. Bertobat gitu kan. Yang bilang jangan dimakan kau makan. Sekarang sakit minta saya sembuhkan kan itu. Itu kalau saya Tuhan. Kayaknya Tuhan gak segala itu dah. Mungkin lebih galak. Di luar itu. Dalam hati begini, makannya udah benar gitu ya. Jalan udah hati-hati. Nah, itu ada aspek lain. Secara holistik ada aspek lain. Anda sudah makan sehat. Olahraga teratur. Masih bisa diizinkan. Pasti kita bisa menemukan jawaban itu. Gak usah cari pendeta sakti. Gak usah cari orang punya marifat. Tuhan ada di mana-mana. Telah tiba saatnya orang tidak perlu ke Samaria, gak perlu ke Yerusalem. Masuk kamar, kunci pintu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Dah tanya sama Tuhan aja. Kenapa saya diabetes, kenapa saya asam urat, kenapa saya kanker. Tuhan hidup atau mati? Tuhan bukan teologi ya, Tuhan bukan dogma, Tuhan itu hidup. Saudara 100% masing-masing bisa dengar suara Tuhan. Kalau tidak, saya ragu-ragu Anda lahir baru apa tidak. Mungkin perlu dari awal lagi, khotbah lahir baru ya. Tapi Anda lahir baru, Anda bisa dengar suara Tuhan. Istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan, dengarkan hati nurani, ada Roh Kudus di situ. Nanti Anda tahu, diajar sama Tuhan. Kamu tuh sakit begini, ikuti sembuh. Nah, sekarang suara Tuhan itu bisa suara Tuhan lewat hati nurani. Suara Tuhan itu bisa yang ditulis hitam di atas putih, Tuhan sendiri gak bisa tipek. Kamu tuh sakit karena apa? Nah itu lebih gampang. Karena apa? Ada ayatnya. Itu anggap suara Tuhan. Bukan anggap, memang itu suara Tuhan. Nah sekarang kita akan dengar suara Tuhan. Anda gak percaya? Buang Alkitabmu. Saya percaya Alkitab suara Tuhan. Ya, oke boleh file berikutnya. Ada beberapa hukum mengenai sakit kata Alkitab. Di mana sakit banyak dipengaruhi oleh perasaan. Karena hati sumber kehidupan. Karena perasaan ini akan mempengaruhi hormon. Dan hormon itulah yang mengatur metabolisme tubuh. Insulin mengatur penggunaan gula. Insulinnya nggak bermasalah atau insulinnya banyak. Tapi ada resistensi insulin. Sehingga gula nggak bisa masuk darah. Siapa yang mengatur gula bisa masuk sel? Maaf. Kalau nggak bisa masuk sel ya di darah terus. Itu insulin, itu hormon. Tapi hormon itu apa yang mempengaruhi? Sebenarnya ada file yang lain tapi nggak usah. Malah file itu di filenya Pak Jos di bagian pertama, tapi nggak usah. Begini, untuk membangun rumah kesehatan atau bangun rumah, kita butuh tegel, butuh kayu, butuh kaca, butuh plafon. Itu namanya bahan baku. Untuk bangun rumah kesehatan, kita butuh bahan baku, protein, karbohidrat, vitamin, suplemen. Itu bahan baku, harus bagus. Nggak bagus juga bisa ya.
Tegel semen ini ada nggak? Semen sama semen. Lantai. Ini semeter berapa ya? Ada nggak yang 100.000? Ada. Sekarang 100.000 udah bagus. Yang 3 juta ada nggak? Ada juga. Bedanya bawa palu. Yang 100.000 dikenik pecah. Yang 3 juta di Palu nggak masalah. Hotel Mulia, Four Seasons, Hotel Bintang 5, 1 meter 3 juta. Jadi bahan baku tuh memang beda harga beda. Pak, kok vitamin C ada yang 20.000, ada yang 12.000. Beda harga, beda barang. Anda cari bahan yang udah bagus-bagus. Ya. Suplemennya bagus, vitaminnya bagus. Itu kok masih sakit, Pak? Itu kayak orang ngumpuli bahan baku. Tegelnya bagus, plafonnya bagus. Kok nggak jadi rumahnya? Tukangnya nggak ada. Tukang itu enzim. Enzim itu tukang untuk bangun kesehatan. Ya, enzim itu apa? Nah, mengunyah itu keluar enzim. Jangan makan buru-buru kena batu empedu. Jangan buru-buru ada sekresi pepsin. Jangan makan buru-buru pencernaannya kacau. Karena pencernaan baik usus, lambung, usus halus, usus besar, semuanya butuh enzim. Dan tidak keluar enzim kalau hanya kunyah cepat-cepat. Kunyah pelan-pelan. Enak tenang Tuhan, enak sekali. Haleluya. Nggak usah dihitung, malah stres. Pak, dihitung 30 kali ya. Makan kok dihitung. Makan tuh dinikmati, ngerti gak? Kalau Anda memakan menghitung 32 kali, Anda stres, Anda sakit. Jangan dihitung. Tuhan enak banget Tuhan. Kacang ini gurih, lama-lama asin, lama-lama manisnya keluar juga. Ada aromanya juga. Tuhan memang Tuhan luar biasa ciptakan kacang ini. Itu tanpa sadar 32 kali. Gimana kalau saya nggak pakai janji pergi ke rumah ibu? Ya ibu bisa nggak ada. Atau ada, ibu lagi pakai daster. Atau ada, tapi rumahnya kotor. Anda makan nggak dikunyah, itu kayak masukin sesuatu tanpa permisi. Anda kunyah, itu bilang, lambung siap ya, empedu siap ya, keluarin pepsin ya, keluarin cairan empedu ya. Kalau enggak, masalah pencernaan bermasalah semuanya. Tapi yang penting dari ludah itu enzim. Untuk mencerna karbohidrat ada amilase. Untuk mencerna protein ada protease. Untuk mencerna lemak ada lipase. Dan seterusnya ada ratusan enzim sebenarnya. Enzim diproduksi oleh ludah plus probiotik. Nah kalau hasil tesnya probiotiknya jelek, kurang, karena dulu pernah kena COVID, minum antibiotik, batuk antibiotik, dikit-dikit antibiotik, pabrik enzim dalam tubuh rusak. Kembali masukkan probiotik. Itu enzim. Nah, sudah Pak, saya udah beli suplemen Bapak yang mahal-mahal Pak. Saya udah kunyah pelan-pelan Pak. Kok gak sembuh-sembuh? Bahan bakunya udah kualitas 1. Tukangnya sudah ada. Mandornya kagak ada. Jadi tukangnya gak kerja. Tukangnya gak kerja, gak ada mandor. Nah kalau bahan baku itu nutrisi, tukang itu enzim, mandor itu hormon. Hormon itu apa? Insulin, adrenalin, serotonin, melatonin. Nah inilah hormon-hormon. Boleh file berikutnya? Banyak sekali. Ada masalah hormon, pasti masalah penyakit datang. Menstruasi lah, rambut rontok lah, gak bergairah, ingin seksual lah, jerawatan lah, alergi lah, kulit gatal lah. Waduh macam-macam, misalnya lebih banyak lagi dari ini. Berikutnya lagi. Nah, hormon yang baik itu mandor. Hormon yang jelek itu preman. Ya, Anda marah, kortisol, ketakutan, sitokin. Anda kepahitan, epinefrin. Preman itu lihat tegel bagus. Rumahku juga belum ditegel tuh. Dibawa pulang. Jadi Anda makan suplemen mahal-mahal gak sehat karena tubuh Anda banyak premannya. Kenapa hati gembira obat yang manjur? Karena gembira itu endorfin, antusias itu adrenalin, gembira itu endorfin. Apa itu endorfin? Endogenesis morfin. Morfin itu painkiller, endogenesis itu artinya diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Gak ada alergi, gak ada kontradiksi, pasti cocok. Jadi serotonin, adrenalin itu semuanya hormon baik. Tapi serotonin diproduksi kalau kita merasa diterima, damai, sejahtera. Kalau endorfin, kalau kita ada sukacita, cinta kasih, melatonin. Makanya namanya Profesor David Hawkins. Ada lagi Dr. Dietrich Klinghardt. Ada profesor namanya John Kabat-Zinn. Itu pengajar mungkin New Age Movement, saya nggak tahu agamanya apa. Tapi yang pasti mereka mengajarkan energi kesembuhan adalah perasaan love, joy, peace. Anda bisa bayangin orang bukan Kristen, agamanya nggak jelas,
mengajarkan level kesembuhan tertinggi adalah love, peace, joy. Bukankah harusnya kita lebih sehat dari dunia ini? Karena pada waktu kita peace, cinta kasih, itu oksitosin, melatonin. Merasa diterima, damai sejahtera, serotonin. Kita ada antusias, adrenalin, itu mandor. Jadi Anda beli suplemen saya sudah mahal-mahal, 3 bulan lagi ke sini, nanti tak tes ya. Lah kok masih sakit? Anda kebanyakan preman. Preman tuh hormon negatif. Marah, kortisol, kepahitan, epinefrin. Benci, epinefrin juga. Gak bisa mengampuni, epinefrin juga. Takut, sitokin. Makanya hati itu sumber kehidupan, karena hati itu yang mempengaruhi hormon mana yang diproduksi. Tanpa adanya hormon, tukang gak kerja, kerjanya salah. Gak ada mandor, adanya preman, barang dibuangin. Anda minum suplemen mahal-mahal, dibuang lagi jadi BAB. Ya, oke, boleh file berikutnya. Itulah pentingnya hormon. Itulah penjelasan ilmiah. Alkitab tidak mungkin salah kalau dia berkata hati gembira obat yang manjur. Jadi gembira, sembuh itu gampang banget. Yang susah itu gembira. Anda sekarang tahu? Neng apa wong edian kuwi malah sehat-sehat. Kowe ngerti wong edian? Wong edian orang gila ya. Itu kehujanan, bajunya kotor, bajunya basah, gerimis-gerimis, tidur emper toko, enggak masuk angin. Wong edian kuwi makanan kotor yang dibuang tidak mencret. Lah neng apa wong edian sehat-sehat? Karena wong edian ketawa terus. Ngerti enggak? Enggak pernah mikir dolar, enggak pernah mikir presiden yang menang siapa. Dia tidak pernah mikirin lagi akhir zaman Tuhan mau datang juga enggak mikir. Ya, wong edian kuwi ketawa terus. Makanya orang gila sehat. Anda mau sehat? Saya hanya bilang ya, orang gila sehat. Maka saya tanya sekarang, Anda mau sehat? Hah? Kalau mau sehat tidak perlu gila, tetapi kita perlu bersuka cita. Amin. Makanya waktu Daud bersuka cita, dibilang istrinya oleh Mikal, kamu tuh gila. Itu sukacitanya udah kayak orang gila. Maka Daud matinya penuh kemuliaan, lanjut umurnya, panjang umurnya. Ya, jadi saya tidak mengatakan Anda gila, tapi ayo kita bersuka cita. Apalagi yang orang bikin sehat, nggak ada kepahitan. Saya ke Surabaya, nginep rumahnya orang kaya. Kaya bener saudara, ada limosin, ada Jaguar, ada Rolls Royce. Waduh, rumahnya, saya punya rumah 1.500 meter, gede juga saudara. Tapi rumah saya kalah gede. Lalu, aduh, saya kagum juga ini. Rumah saya bukan, halamannya 1.500. Kalau rumah saya 400 sama 300, jadi 700. Tapi halaman rumah saya 1.500. Gede juga sih, karena saya di sebuah klaster eksklusif, hanya punya kartu bisa masuk 1 meter 12 juta. Saya beli 1.500 meter, 20 miliar hanya untuk tanahnya doa aja. Tapi di Surabaya, itu golf view, semeter 20 juta. Halamannya 3.000 meter ada kali. Lalu, Pak Jarot, tante saya tuh sekarang sehat sekali Pak. Semua penyakitnya hilang. Waduh, ini penting ini, kalau kesehatan saya mau dengar nih. Sejak kapan? Sejak dia stroke terbatas. Jadi karena stroke terbatas, lalu lupa ingatan, jadi pikun. Nah, sejak pikun itu dia sehat. Karena lupa kalau tetangga utang enggak bayar. Dia lupa kalau mantunya jahat. Dia lupa nama suaminya. Jadi suaminya pulang, kamu ini siapa? Gitu. Dia lupa juga kalau suaminya jahat. Dia lupa semuanya saudara. Sehat loh saudara. Orang pikun juga sehat-sehat. Orang gila juga sehat-sehat. Sudah gila pikun, lebih sehat lagi. Jadi saudara mau sehat, gak usah gila. Yang penting bersuka cita. Kedua, Anda gak perlu pikun. Anda perlu mengampuni. Saya punya peristiwa traumatis banyak banget. Itu saya file, saya simpen rapi sekali dalam hati saya. Sebagai file kehidupan. Karena setiap memori, kejadian-kejadian bahkan yang traumatis sekalipun, saya melihat kebaikan Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan. Saya melihat jalan-jalan Tuhan.
Saya tidak akan mengajarkan Pak gimana cara melupakan. No. Saya akan ajari menyimpan file dengan rapi dan diingat-ingat karena itu filenya mahal. Saya pernah ditipu 1 miliar, saya pernah ditipu 3 miliar, saya pernah bangkrut 260 miliar. Itu mahal, itu pengalaman. Saya nggak mau lupakan, saya ingat-ingat, tapi waktu mengingat, saya ingat kebaikan Tuhan. Saya ingat pertolongan Tuhan. Jadi jangan dilupakan, saya itu mahal loh. Dan memang tidak bisa melupakan kecuali Anda konslet terbatas otaknya dan pikun sebagian. Dan menurut saya Anda gak perlu pikun. Anda perlu keputusan untuk mengampuni, dan ketika mengingat malah kita merasa menjadi jiwa besar. Nanti kasih kesaksian biar gampang. Hati gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, kita kasih cerita di sini ya. Termasuk ada kekhawatiran membungkukkan orang, perkataan itu menggembirakan. Oke, yang kesaksian yang hati gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang kering, maka semua yang di dalamnya bisa terjepit. Saya sekarang 61 tahun, cerita ini pada waktu saya masih umur 35 tahun pada tahun 98. Saya tidak bisa bangun pagi, begitu bangun, sakit sekali. Kaki digerakin, sakit. Paksain duduk di kasur, duduk. Jadi saya begitu bangun, ya pertama tidur itu sakitnya minta ampun, lalu mencoba duduk begini. Kalau diam gak sakit. Oke, lama-lama cari korset 2. 1 yang ada manetnya didobelin lagi. Jadi setelah duduk kaki-kaki digerakin, oke, lalu ini pinggang udah nggak sakit, ya baru bisa berjalan. Ya, baru bisa begini. Oke. Pak Jarot, apa? Jadi kalau saya puter, Pak Jarot, sakit. Saraf kejepit 2 lombal. Lombal 4, lombal 5. Umur 35, nggak bisa setir mobil. Itu tahun dimana saya punya sopir. Karena nggak bisa setir. Di kantor, Pak Jarot, ya, kenapa? 35 tahun. Ke rumah sakit Pertamina di MRI. Pak, jepitannya dalam banget, operasi. Saya nggak mau operasi, saya pindah ke rumah sakit cacat veteran Bintaro. Yang barusan diperbaiki, renovasi, diresmikan Prabowo sama Pak Jokowi. Itu alatnya canggih. Tahun 98 pun udah canggih. Punggung dipanasin, sudah panas anget, badan ditarik. Gitu, seminggu 2 kali. 3 bulan dokternya berkata, Pak, kalau kejepitnya tidak sedalam dan separah Bapak sembuh. Tapi kalau untuk seperti ini, kami angkat tangan. Bapak harus kembali ke rumah sakit Pertamina untuk dioperasi. Saya tuh nggak berani operasi. Saya waktu itu belum sembuh dari trauma darah. Sekarang saya sudah sembuh. Jadi kalau diambil darahnya nggak masalah. Dulu saya tuh kalau diambil darahnya pingsan. Istri saya melahirkan 3 kali, saya pingsan 2 kali. Karena yang 1 kali saya di luar kota. jadi saya balik ke Jakarta, istri sudah melahirkan. Yang 2 saya tunggui karena saya baca artikel. Seorang ayah yang nunggui anaknya lahir ada hubungan pribadi yang lebih dekat. Dan seorang suami yang nunggui istrinya melahirkan hubungannya dekat. Saya pengen jadi bapak yang baik, suami yang baik. Tapi waktu saya melihat istri saya mulai buka 1, buka 2, suruh tahan nafas, lalu ngelihat, udah kunang-kunang. Suster saya lihat, saya udah pucat kan, bapak duduk di kursi. Saya digandeng, suruh duduk. Itu tahun 92. Itu pertama kali saya belajar olah nafas. Karena waktu saya suruh duduk, saya ikuti aba-aba suster yang berkata, tarik nafas, lepaskan. Tarik, lepaskan. Tarik lagi, lepaskan. Tarik, tahan, dorong. Saya bingung kenapa pakai dorong gitu ya. Lalu susternya bilang, itu aba-aba buat ibu. Itu apa-apa orang melahirkan. Saya pikir suruh saya tarik nafas, kenapa pakai dorong kan gitu kan. Jadi saya udah gelap matanya, jadi gak ngelihat itu suster kasih apa-apa buat siapa. Jadi saya tuh seperti itu, lihat darah tuh gak bisa. Maka suruh operasi, ampun-ampun enggak deh. Maka
Rumah sakit veteran sudah angkat tangan, suruh balik operasi, enggak. Waktu itu saya ikut program namanya Inner Healing. Waktu itu yang banyak ngajari itu kalau masih ingat ya, Ibu Esther Carolina. Lalu ada Pak Oba Jarawan dari Semarang, ada Pak Setiawan yang dari Malang, itu namanya Pak bukan Oba Jarawan, Rawan yang dari YPI Jalan Suci. Itu dulu keliling Indonesia. Itu camp 3 hari, inner healing luka batin begitu. Saya ikut dan dapatlah ayat ini. Hati gembira obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulangnya kering, sarafnya kejepit. Itu saya langsung berkata, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Karena memang saya lagi patah semangat, kecewa luar biasa. Kecewa sama siapa? Sama pendeta. Kecewa sama gereja. Saya mengabdi 8 tahun. Saya tuh pengen banget jadi pendeta. Makanya cari pacar anak pendeta. Dapatlah anak pendeta Cirebon, ya kan? Jadi karena pengen jadi pendeta, melayani itu ya aduh, saya ketua pemuda, saya ketua misi, saya ketua pendidikan. Sebagai ketua pendidikan saya buka 8 sekolah. Saya tidak minta uang dari gereja. Saya pengusaha, saya sumbang sendiri. Saya melayani nggak digaji, anggota anak buah saya full timer itu banyak. Gereja kami zamannya ribuan. Departemen anak ada full timernya, pemuda ada full timernya, pendidikan ada full. Saya membawai begitu banyak full timer. Aku sendiri overtime, tidak ada gaji RP 00, nyumbang iya. Mengabdi luar biasa. Tahun ke-8 saya dipecat tanpa dipanggil, tanpa dikasih tahu salahnya apa. Karena gembala dapat bisik-bisikan orang lain yang berupa fitnah dan tidak diklarifikasi. Dan waktu mencat itu di hadapan ribuan orang doa pengerja, saya ditunjuk. Orang bebal, gak ngerti visi, terus jabatannya dicopoti. Jadwal khotbah setahun ke depan dibatalkan semuanya. Waduh, saya kecewanya luar biasa. Dan kata Alkitab, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulangnya kering, mengkerut, sarafnya kejepit. Rumah sakit veteran angkat tangan. Operasi saya nggak mau. Itulah saya belajar. Tuhan, saudara, yang saya mau ceritakan saudara, pendeta mungkin mengecewakan, tapi jangan kecewa sama pendeta, nanti sakit pinggang. Ini persekutuan ya, eklesia ini persekutuan ya. Memang namanya persekutuan itu bisa kayak gua Adulam, tahu gua Adulam? Lalu Daud pergi ke Gua Adulam, lalu pergilah ke sana segala orang yang punya utang, sakit hati, kepahitan. Dan Daud jadi pemimpin mereka. Orang sakit hati kumpulnya di persekutuan. Ini bukan menuduh, ini pengakuan. Kan saya ketua persekutuan Bogor Presenter. Saya memimpin persekutuan cukup lama. Dan gede-gede lagi. Presenter di Jakarta, di Indonesia ini paling gede Bogor. 1.500 orang. Nomor 2 Surabaya. Nomor 3 Jakarta Presenter, Pak Alex Siranata. Jadi persekutuan itu banyak kumpulannya orang sakit hati dan kepahitan sama pendeta. Maka yang saya mau katakan adalah, pendeta bisa menyakitkan, gereja bisa menyakitkan, tapi jangan kecewa sama pendeta. Kalau Anda kepahitan, Anda sakit pinggang. Itu sakit pinggang itu salah satu akibat kalau tulangnya mengering. Belum lagi cairan limpatik tidak akan lancar. Limpatik tidak lancar, kemana-mana sakitnya. Darah ada pompanya, namanya jantung. Limpatik tidak ada pompanya. Mampet, sakit. Mampetnya di mana? Sakit. Makanya akhirnya waktu itu saya mengampuni gereja, saya mengampuni pendeta, dan saya tidak pindah gereja. Tapi saya buka yayasan dan melayani persekutuan. Jadi Anda boleh sih pindah gereja pun sebenarnya nggak masalah, atau ibadah persekutuan di sini nggak masalah. Tapi jangan kecewa, walaupun pendetanya mengecewakan. Ya, pendetanya mengecewakan, gerejanya mengecewakan. Anda jangan kecewa, karena kecewa bikin sakit. Jadi kalau ada orang nggak bener, ya kita benerkan atau kita berdoa aja. Waktu saya kecewa, aduh Pak Jarot, iya. Begitu saya mengampuni, sampai hari ini pinggang saya tidak kena pisau operasi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sembuh total, tidak perlu dioperasi.
sembuhnya ajaib, namanya radical remission, kesembuhan spontan atau mujizat. Alkitab itu benar kok. Alkitab itu benar. Alkitab itu benar. Oke, boleh file berikutnya. Jadi ada masalah dalam tubuh, Anda perlu masuk ke jiwa. Ada apa di jiwa? Karena tubuh itu bungkusnya jiwa. Oke, boleh file berikutnya lagi. Pinggangnya sakit, bungkuk, mules seperti orang melahirkan, itu GERD karena gelisah. Mazmur 73 ayat 21, batikku merasa pahit dan buah pinggang. Apa itu buah pinggang? Kidney, ginjal. Hati-hati dengan kepahitan, ginjalnya yang kena. Kepahitan, ginjalnya kena. Dan ginjal kena itu memang bisa berdampak kayak orang sakit pinggang saraf kejepit, tapi nggak saraf kejepit. Karena ginjal yang sakit larinya ke pinggang. Pankreas atau prostat, radang, larinya ke pinggang juga. Radang bawah panggul, larinya ke pinggang juga. Tapi tubuhku merasa sakit karena jiwaku merana. Tentu bisa pengobatan lewat suplemen, bisa. Tapi ada juga loh pengobatan lewat inner healing. Kenapa? Karena saya percaya Alkitab benar. Alkitab itu hukum. Masalah di sini perasaan, masalah tubuhnya di situ. Membuktikan bahwa saya sakit pinggang ini karena kecewa, ya gampang. Begitu mengampuninya benar-benar, sakitnya sembuh. Itu kan bukti yang paling gampang. Tapi Anda benar-benar bukti bahwa saya nggak kecewa lagi sama pendeta. Ya saya tidak pindah gereja. Waktu saya di Sekors itu, saya pegang 4 departemen. 32 pengusaha kaya di Indonesia, yang satu orang saja tahun 98 itu perpuluhannya bisa 1-2 miliar per bulan dari satu orang itu. Itu 32 pengusaha itu ada yang punya keramik ini, yang punya pabrik obat ini. Aduh, ngajak saya sama istri ke puncaknya di villa yang gedenya minta ampun. Mas Jarod, saya tahu Mas Jarod kena fitnah, gembala kita salah. Gimana Mas kalau kita buka gereja? Kita dukung Mas. Waduh, itu pencobaan besar bagi saya. Tapi saya tahu bukan itu panggilan saya. Maka saya nggak buka gereja. Sebaliknya malah saya tetap tinggal di gereja. Tapi saya tidak melayani lagi di gereja dalam struktur. Saya serahkan kependetaan saya serahkan kartu saya buka yayasan. Lalu saya melayani semua gereja. Tapi begitu saya beres dengan gereja saya dan pendeta saya, sembuh. Ya, oke, boleh file berikutnya lagi. Nanti tak kasih cerita yang lain lagi, ayatnya sama tadi pagi, ceritanya lain. Oke, boleh file berikutnya. Ada masalah apa dengan badan dan tubuh? Terus next. Lewatin soal sembuh dari ini, cara prakteknya. Oke, soal nafas juga lewatin. Lewatin lagi, mungkin kalau soal nafas boleh 1 ayat. Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Kalau tadi mundur soal kitab Kejadian, itu kan Tuhan bikin Adam dari tanah liat, lalu dihembuskan nafas hidup. Lalu Tuhan berkata, tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Mereka umurnya 120 tahun saja. Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Saat nafasnya kembali kepadaku. Kenapa Alkitab tidak berkata begini? Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia saat rohnya kembali kepadaku. Di konteks yang sama, Tuhan berkata tidak selamanya rohku dalam manusia saat nafasnya kembali kepadaku. Maka orang itu kalau berhenti bernafas ya mati. Nafas itu punya siapa sih? Tuhan bikin Adam, diberi nafas hidup. Saat nafasnya kembali kepadaku, ya dia akan mati. Bayi lahir, itu tarik nafas yang pertama. Di dalam janin, bayi tidak bernafas. Oksigen, nutrisi dari tali pusar. Begitu keluar, pecah ketuban, pusarnya dipotong, dia tarik nafas yang pertama. Jadi tarik nafas. Waktu meninggal gimana? Telah menarik nafas yang terakhir kalinya, gitu ya. Orang mati itu apa? Telah mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi dari lahir, itu tarik nafas. Tarik buang sampai nanti mati itu mengembuskan nafas yang terakhir. Bapak ibu saya nggak menangani, maksudnya tidak nyampein. Saya di luar kota, ibu saya meninggal, saya di luar negeri, ayah saya dipanggil Tuhan.
Tapi mertua saya perempuan di Surabaya, mertua saya laki-laki yang dulu di Cirebon, itu saya bilang sama istri, biar papa di rumah kita. 6 tahun di rumah saya dampingi, lalu pas di rumah sakit, saturasi 72, istri saya pulang dari rumah sakit. Kamu yang jaga deh, aku nggak berani katanya. Itu jam 5 sore udah 72 saturasinya. Jam 11 malam saya mau tidur, Tuhan bilang bangun, duduk di sebelahnya. Saya duduk di sebelahnya. Dan saya melihat bagaimana tarik nafas yang terakhir, buang, terus tidak tarik lagi. Begitu tenang, kayak karena memang dia perenang. Tapi menurut saya memang benar. Indah kematian orang yang dicintai Tuhan. Jadi 5 menit terakhir itu nafasnya pelan-pelan. Tarik nafas pelan, buang. Kelihatan banget, tarik, terus buang, set. Udah, nggak narik lagi. Mati. Buang, nggak tarik lagi, mati. Kalau kita latihan olah nafas tak ajari, tarik, buang, tarik, buang. Enggak tarik loh ya. Buang, terus tahan. Tapi enggak mati, kenapa? Karena kita coba 20 detik, 30 detik, 60 detik, 90 detik. Tarik gitu, kalau enggak tarik ya mati sebenarnya. Itu bukan olah nafas, namanya training kematian saudara. Jadi kalau udah enggak kuat kita tarik. Maka Anda bisa lihat rekaman YouTube saya, waktu saya tahan nafas itu saturasi saya turun dari 100, 90, 70. Anda pernah lihat rekaman saya terendah berapa? Saya terendah pernah saturasi 0%. Dan saya tidak mati. Justru paru-paru saya kuat sekali. Karena itu sengaja latihan. Tapi setelah itu tarik. Ya. Tapi mertua saya pas dipanggil Tuhan tuh buang, terus nggak tarik lagi. Jadi selama hidup kita tuh tarik buang sampai buang. Itulah berarti nafas itu kembali kepada Tuhan. Nah, makanya orang karismatik benar. Hati-hati loh, jangan olah nafas, itu sesat. 95% betul sesat. Karena nafas itu kalau orang barat, kedokteran barat itu oksigen. Tapi Alkitab berkata bukan oksigen. Nafas di Alkitab itu ruah. Makanya benar olah nafas itu prana. Maka orang India itu namanya prana. Di Bali prana itu ruah. Tapi kalau saya olah nafas saya prana Jehovah atau prana Jesus. Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Kita bisa sembuh dari suplemen, dari obat, kita bisa sembuh dari nafas. Tapi kita perlu bernafas, berkesadaran bahwa kita sedang berhubungan dengan roh Tuhan. Maka olah nafas itu harusnya membuat orang bukan sesat, malah dekat dengan Tuhan. Tapi tunggu dulu siapa guru olah nafasnya. Karena semua guru olah nafas mengajarkan keyakinannya, mengajarkan peranannya. Ya. Jadi, tapi nafas itu menyembuhkan. Ini ada ayatnya. Jadi waktu kita berolah nafas sambil menikmati hadirat Tuhan, apa dong yang terjadi? Tuhan luar biasa, aku merasakan hadirat-Mu dalam setiap tarikan nafasku. Aku memuliakan Nama-Mu. Every breath that I can take. Maka kita berkesadaran roh Tuhan itu masuk di paru-paru kita dan beredar ke seluruh sel tubuh kita. Yang ada joy, peace, love. Kesembuhan terjadi. Ya, oke, boleh file berikutnya. Berikutnya lagi lewatin lagi. Nah, lewatin lagi juga. Saya kasih penutup yang ini, lewatin lagi. Nah, mungkin ikhlas dulu. Ayatnya banyak soal ikhlas, tapi tak kasih cerita saja. Cerita dari John Kabat-Zinn, guru saya olah nafas. Tapi karena ceritanya bagus, bisa untuk ilustrasi. Di Thailand itu ada menu otak monyet. Jadi ada sop. Ya, kalau di Indonesia banyak tuh kalau lagi musim Idul Adha itu kambing-kambing itu kepalanya dibakar dengan teknik tertentu. Sampai nanti otaknya itu dimakannya enak banget rasanya. Setelah dibakar bahkan digulai, tapi dibakar dulu. Saya pernah dikasih, Pak ini kepalanya kambing ini dibakar dulu Pak, sampai dia sudah matang, baru bumbu gulainya itu untuk bumbui gitu ya. Nah kalau di Thailand itu kera.
Bagaimana cara nangkap kera? Kelapa yang tua dan keras dikasih lubang, yang tangan kera bisa masuk. Dan itu kelapanya juga dibakar sampai kelapanya bau wangi, ditambah kacang sangrai wangi banget. Itu monyet akan datang, terutama bau kacang sangrainya. Dan monyet akan memasukkan tangannya ke dalam lubang itu, lalu dia genggam kacangnya. Dia bisa masuk, lalu dia genggam, nggak bisa keluar. Kelapanya itu udah diikat pakai kawat yang diikat ke bawah pohon. Ya udah, monyetnya ketangkep. Bisa nggak monyetnya lepas? Gampang banget. Kalau dia mau melepas kacangnya, dia lepas, dia keluar. Tapi ternyata kebanyakan monyet tidak mau melepas. Tidak mau melepas. Tidak mau melepas. Dalam hidup ini ada beberapa hal yang Anda mungkin harus melepas. Ikhlas. Apalagi kalau sudah memang udah hilang. Kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan perusahaan, uangnya ditipu. Anda nggak ikhlas, Anda mati. Anda nggak ikhlas, Anda mati. Karena begitu kita nggak ikhlas, hati bergejolak. Hati bergejolak, hormon kacau. Hormon kacau, imun kacau. Alergi muncul, autoimun datang, kanker datang. Semua masalah kesehatan muncul karena hormon yang kacau. Karena hormon itu mandor. Nggak ada mandor yang muncul preman. Maka suplemen Anda minum dibuang, dibuang. Sudah minum suplemen mahal-mahal nggak sembuh-sembuh. Itulah pentingnya hormon. Dan hormon diganti oleh perasaan. Perasaan ini akan menjadi kendali. Perasaan itu sebenarnya ada di otak kecil, tengah, bagian amigdala. Itu kendali simpatik atau parasimpatetik. Di dalam simpatik Anda nggak bisa tidur, insomnia. Dalam parasimpatetik Anda tidur pulas. Itu kendalinya di perasaan. Maka Anda takut, Anda gelisah, Anda nggak bisa tidur. Padahal tidur itu Raja Daud berkata, di tempat tidurku Tuhan menyembuhkan aku sama sekali dari penyakitku. Alkitab ada hati gembira obat yang manjur. Alkitab ada tidur obat yang manjur. Waktu tidur terjadi detok. Waktu tidur terjadi regenerasi sel. Maka kalau orang bisa tidur cepat sembuh. Cepat seger kembali. Tapi orang nggak bisa tidur kalau otaknya selalu fokus. Otaknya kerja. Tanda regenerasi sel, bangun tidur, wah segar sekali. Pak Jarod, saya bangun tidur kok pegel semuanya loh. Anda itu tadi malam tidur apa kerja bakti? Ya tidur Pak, tapi ngimpi dikejar maling Pak. Saya ngimpi diajak Bu Nani ke Israel Pak. Tapi sampai airport tuh saya ketinggalan pesawat Pak. Saya lari jatuh sadar cuma ngimpi Pak gitu aja. Jadi ngimpinya dikejar maling, ngimpinya ketinggalan pesawat, ngimpi kok susah. Gimana bangunnya ya? Anda ngimpinya susah. Gimana hidupnya? Anda ngimpi itu tidur. Anda tidak sadar. Artinya alam bawah sadar Anda bermasalah. Alam bawah sadar itu hati nurani. Saya nggak tahu hati nurani Anda ada apa. Kalau mimpinya itu seperti terpola, dikejar maling, dikejar setan. Loh, mau ngimpi tuh ngusir setan. Ngimpi kok dikejar maling. Mau ngimpi tuh nangkep maling dapat penghargaan gitu loh. Jadi ngimpinya tuh dapat penghargaan, ngimpinya jadi salesman terbaik, mimpinya dipanggil pendeta, diurapi. Pokoknya ngimpinya tuh temanya terpola. Diberkati, sehat, bahagia. Tapi kalau Anda mimpinya tuh terpola, jatuh, pergi ke restoran, lagi makan keselak jatuh, begitu keselak, oh cuma mimpi gitu. Perlu diberesin alam bawah sadar. Luka batin, inner healing. Kalau nggak bisa bicara dengan Tuhan, belum bicara Tuhan ya datang ke hamba Tuhan dulu, minta doa pelepasan. Tapi alam bawah sadar yang bermasalah, yang membuat tidak bisa deep sleep. Sehingga tidur itu rasanya panjang. Ya, tidur bangunnya seger banget, berarti waktu tidur terjadi regenerasi sel. Ada ayatnya, Tuhan di tempat tidur Engkau menyembuhkan aku sama sekali dari penyakitku. Ya, dan itu kita bisa tidur pulas kalau kita ikhlas. Anda ditipu, lalu nggak ikhlas, terus duitnya balik gitu ya. Saya pernah ditipu 100 juta, saya pernah ditipu 1 miliar, saya pernah ditipu 4 miliar. Bahkan saya pernah ditipu oleh orang yang sama 3 kali oleh orang yang sama. Sampai istri saya itu berkata begini, kamu tuh baik apa goblok sih? Kalau orang baik tapi pinter sedikit, ya bolehlah ditipu tuh 10 kali. Tapi sama si A, sama si B, sama si C, sama si D gitu loh. Jangan sama si A 3 kali. Lah aku ini ditipu sama si A 3 kali.
Maka istri saya bilang, aku punya suami kamu tuh ada senengnya, ada ketawanya, ada sedihnya. Kenapa sedihnya? Lah kok bisa ditipu sampai 3 kali dulu? Kamu tuh bodoh atau goblok? Oke, kita kuliah bersama kan, IPB 4 tahun. Kita kuliah pendidikan sampai magister. Kita kuliah teologi bareng-bareng sampai doktoral. Aku kumlot terus loh. Saya sambil kuliah akhir zaman atau sejarah gereja, saya bisa sambil nulis buku pernikahan loh. Saya double prosesor dan saya kumlot. Saya bisa diajari statistik penelitian sambil nulis buku parenting dan saya kumlot. Di rumah saya nggak perlu belajar lagi. Otak saya super excellent. Sampai ada orang dari sidik jari pengen ngetes kecerdasan saya 4 di atas 16 skala. Super cerdas untuk 4 bagian. Jadi kalau kamu tanya saya bodoh atau baik atau goblok, udah pasti tidak goblok. Jadi kalau kamu ditipu 3 kali, terus kenapa? Karena aku baik banget. Saking baiknya, sampai mudah percaya sama orang yang sudah pernah nipu kan gitu loh. Ya sudahlah, gitu kata istri saya. Ya sudah, pokoknya sekarang biar nggak ditipu lagi, kamu yang pegang duitku aja. Jadi kalau kita itu ikhlas, saya kalau bicara ikhlas itu bukan nggak ngalami ya, yang namanya ditipu ya. Yang agak besar tuh sih 15 miliar karena beli tanah 1000 meter. Dan tanahnya bodong, nggak ada sertifikatnya, dipatok orang, waduh. Kita tagih, Pak, saya pulangin duitnya Pak, gitu. Oke bagus, minta waktu 2 minggu ya. Kalau Anda dikasih minta waktu 2 minggu, nunggu gak? Nunggu dong ya, iya 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Panjang deh ceritanya. Sampai nagihnya itu capek. Yang ditagih bisa lebih galak. Kita tidak ikhlas, duitnya gak balik. Kalau kita ikhlas, enakan dia dong. Enakan kita saudara. Enakan kita. Kalau kita gak ikhlas, kita gak bisa move on, cari duit berikutnya. Sampai akhirnya kita sama istri bilang gini, yuk kamu tak ajari ya. Pernah dengar namanya melepas hak? Apa itu? Oke, kita doa melepas hak. Tuhan terima kasih, aku masuk Jakarta miskin, gak bawa apa-apa. Kita berdua Tuhan suami istri, kita tinggal di pinggir kuburan Kuningan. 6 kali 6 meter persegi. Kita gak punya apa-apa, selain kita punya jiwa hati yang saling mencintai. Dan kita komitmen untuk kerja keras, menjadi berkat bagi keluarga. Dan Tuhan berkati kami. Lalu berkat itu kami beli tanah. Dan berkat itu hilang. Tuhan izinkan, Tuhan aku ikhlas. Bikin dia lahir baru Tuhan. Dia lahir baru, dia gak akan nipu orang lagi. Setelah lahir baru berkati dia Tuhan, kalau dia diberkati dia gak akan nipu lagi. Aku berhenti nagih. Kami suami istri berhenti nagih. Kami akan bergerak mencari berkat yang baru. Kalau 1 juta oke, 100 juta oke, 1 miliar oke. 1000 meter di Bintaro itu harganya 15 miliar. Anda bisa berdoa melepas berkat, melepas hak. Kita bisa kalau kita punya saldo 100 miliar. Maka yang 15 miliar kita ikhlaskan, betul? Terus tiba-tiba kita bangkrut, rugi 260 miliar. 100 miliar pun hilang, kita nggak ada saldo. Yang ada kita utang. Dan gara-gara utang kita mau dibunuh. Yang dulu ikhlas, nggak jadi ikhlas loh. Ya, Anda punya tipu orang 100 juta, Anda ikhlaskan, Anda punya 1 miliar. Terus Anda tiba-tiba saldonya habis. Sekarang punya utang cuma 10 miliar. Itu pun mau dibunuh. Ingat yang 100 juta kita ikhlaskan, masih ikhlas atau berubah? Kadang-kadang kita bilang ikhlas, tapi belum sampai di dalam loh. Tuhan izinkan keadaan berubah. Dan kita baru sadar, yang dulu kita tidak ikhlas. Kita belajar ikhlas. Saya nggak mau mati karena tidak ikhlas. Itu monyet kalau dia lepas kacangnya, dia hidup. Tidak mudah untuk ikhlas, tapi demi hidup kita dan kesehatan kita, Anda tidak ikhlas pun itu tidak balik. Tidak balik. Anda nggak ikhlas itu nggak balik. Malah Anda sakit. Ini pelajaran yang tidak mudah. Tapi kalau kita bisa, nggak tahu deh, melepas hak itu yang bisa sambil nangis-nangis kalau kita belum ikhlas. Ikhlas itu nggak pakai nangis. Maka saya punya sejarah itu saya tidak mau lupakan. Pernah ditipu segini, pernah ditipu segini. Kalau saya ingat-ingat gitu,
Aku jiwanya besar juga lah, bisa ikhlas loh. Terus Pak Jarod ajari saya melupakan. Saya ajari saudara mengingat-ingat semua kejadian. Itu file kehidupan, itulah sejarah hidup kita. Tapi di setiap file kehidupan, tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Anda akan dapat hikmatnya. Kadang kita belum dapat, tapi gak masalah. Nanti kalau saya datang sini lagi tak ceritain. Atau sedikit lagi ya. Oke, boleh file berikutnya. Terakhir adalah berikutnya lagi. Lewatin aja. Oke, terakhir adalah Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut etsebet mereka, luka-luka mereka. Kan sama dengan Yohanes tadi. Aku berdoa supaya kau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Perjanjian lama juga begitu. Tuhan menyembuhkan luka hati, lalu menyembuhkan badan. Maka kalau badannya ada sakit, periksa hatinya. Apakah masih ada yang tidak ikhlas? Tuhan tuh gak jahat kok. Tapi Tuhan tidak mau kita itu melekat pada harta. Bukan kita gak boleh punya harta. Buktinya kita melekat adalah waktu ditipu kita gak ikhlas. Berarti kita pikir punya kita. Tuhan ini bukan punya saya. Tapi ya aku kerja dapat gaji. Aku jualan dapat komisi. Ya itu bukan punya saya sih, sekali lagi Tuhan, aku lahir gak bawa apa-apa, itu punya Tuhan sih yang dititipkan sama saya. Lalu Tuhan izinkan pindah sama orang lain, ya udah gak apa-apa lah Tuhan, ikhlas gitu udah. Gak gampang, begitu bisa ikhlas, udah kesehatan mengalir. Tapi gak gampang, kalau gak ikhlas udah gula naik, alergi naik, autoimun datang, semuanya datang. Mau ikhlas, mau mengampuni, percaya saya, Alkitab tidak salah. Saya tuh percaya banget Alkitab itu hukum. Anda bisa mengampuni, Anda bisa ikhlas, sembuh. Kan nanti kalau kita bisa ikhlas, itu damai sejahtera mengalir. Dan harapan saya sebagai penutup, cerita saya menjadi cerita saudara. Kenapa? Tuhan izinkan Ayub sakit, memangnya tanpa tujuan. Singkat cerita Ayub pasal 1 pasal 2 bergumul terus sampai akhirnya dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah berjumpa dengan Tuhan, Ayub yang sombong merasa rohani, yang berkata aku tidak bersalah, aku ingin menghadap tahta pengadilan, tapi kalau aku bertanding menghadap pengadilan dengan Allah, siapa hakimnya? Jadi Ayub tuh merasa benar loh. Begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan aku mencabut perkataanku. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka alami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan lalu sadar, kamu masuk Jakarta itu kere, tinggal di pinggir kuburan. Ya justru itu Tuhan, tinggal di pinggir kuburan. Nyali 15 miliar ini kan belasan tahun Tuhan. Masa ditipu begitu saja? Masih merasa punyamu? Ya iya Tuhan. Kalau saya triliuner, ditipu 15 miliar kan ikhlas. Lah karena kere saudara. Ditipu segitu ya gede banget saudara. Tapi waktu belajar ikhlas, tak sambung cerita saya ya, atau Ayub dulu ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan memberkati Ayub 2 kali lipat. Dombanya 2 kali lipat, sapinya 2 kali lipat, ternaknya 2 kali lipat. Dan hidup 140 tahun lagi. Diperpanjang 140 tahun lagi. Dombanya 2 kali lipat, sapinya 2 kali lipat, lembunya 2 kali lipat, istrinya tetap 1. Yang ini jangan pelipat gandaan ya. Oke, saya sambung cerita saya lalu selesai. 6 tahun kemudian, panjang banget, setelah kami melepas hak atas tanah 1000 meter di Bintaro sektor 1. Yang punya tanah itu, yang jual itu, yang nipu itu, telepon saya. Pak Jarod, boleh telepon sebentar? Oh ya boleh. Sebelum 6 tahun itu 4 tahun. Selama itu udah berkali-kali nagih segala macam. Saya telepon, ibunya nggak ada. Saya datang ke rumahnya, ada di teras. Jadi pembantunya bohong. Ya pasti yang nyuruh bosnya. Udah macam panjang ceritanya dah. 6 tahun kemudian setelah melepas hak. Pak Jarod, saya bermimpi aneh banget. Di padang penggembalaan ada dombanya banyak, gembalaan cuma 1. Tak isengin tuh gembala, tak tepuk dari pundak, tak isengin dia, noleh dia. Saya kaget Pak. Wajahnya seperti
yang ada di rumah-rumah orang Kristen. Dia bukan Kristen. Dan dia nggak bilang seperti di rumah Pak Jarod, karena saya pun tidak yakin bahwa Tuhan Yesus gambarnya seperti itu. Itu karya seni. Anda percaya boleh, nggak apa-apa. Tapi saya nggak pasang gambar Tuhan Yesus ya. Dan orang itu berkata seperti di gambarnya orang Kristen. Saya nggak bisa tidur 2 hari Pak. Saya diingatkan Bapak karena Bapak pendeta, Bapak hamba Tuhan. Saya nipu Bapak. Pak, kasih saya waktu 6 bulan. Saya akan urus tanah Bapak. Singkat cerita ya, 6 bulan kemudian saya dikasih sertifikat tanah 897 meter. Sertifikat tanah, hak milik. Dan itu sekarang harganya 15 miliar. Dulu saya beli memang udah tahun yang lalu, itu belinya juga hanya 1 miliar. Tapi dulu ya kalau beli tanah itu di lokasi yang satu komplek, tanahnya sertifikat sekarang. Saya udah lepas. Sekarang balik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu kalau dulu melepas terus balik apa enggak. Udah melepas itu memang udah nggak berharap. Udah namanya melepas. Dan dari melepas itu 6 tahun loh saudara. Sekarang surat sertifikat itu kita tadinya mau jual. Saya bilang sama istri. Atau buat kenang-kenangan aja ya. Saya pengen sih buat kos-kosan aja di situ, tanahnya gak dijual itu. Ini sejarah loh. Saya bilang ini sejarah ini. Kita ditipu dan kita melepas, kita sehat, 6 bulan, 6 tahun balik lagi. Kita masih bergumul antara jual apa tidak. Paling enggak kalau dijual harganya sekarang masih 15 M. Tapi saya bilang sama istri, saya kemarin ke sana, di sebelah rumah saya sekarang ada plang. Akan dibangun rumah sakit Tangsel. Kalau itu dibangun, tanah saya naik lagi. Saya bisa tempat kos-kosan untuk para dokter muda. Tuhan itu luar biasa. Cuma kadang kita harus ikut jalan-jalannya. Oke, mari tunduk kepala kita berdoa. Bapak Ibu yang ada masalah kesehatan, tentu kita bisa sembuh dengan makan sehat. Kita sembuh dengan olahraga, kita sembuh dengan obat dokter. Semuanya tidak ada salahnya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan hari ini, bahwa ada kesembuhan alternatif versi Alkitab. Di mana Alkitab mengajarkan, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan Alkitab menjelaskan ada berbagai jenis sakit yang bisa terjadi karena masalah-masalah kejiwaan tertentu atau mental tertentu. Apakah itu sakit hati, kepahitan, tidak bisa mengampuni, tidak ikhlas, gelisah sehingga mah dan GERD-nya terkena, mules seperti perempuan melahirkan, atau sakit hati dan buah pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Daud pun pernah sakit pinggang tertusuk-tusuk yang disebut dengan sakit ginjal. Tapi Daud juga pernah bungkuk dan sakit pinggang karena hidup ini merasa berat. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada masalah kesehatan, malam hari ini kita sudah belajar juga mengenai kesehatan suplemen. Tapi malam hari ini, bawa hatimu kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan, haleluya. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku. Ini hatiku, Engkau tahu Tuhan, ini hidupku Engkau tahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan dan bawa hatimu kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, ini hati kami buka hati kami di hadapan-Mu. Engkau berbicara dalam hati kami. Apakah ada amarah, ada kecewa, ada kepahitan, amarah yang gak bisa mengampuni terus menerus, amarah yang berkepanjangan sampai mengganggu ritme jantung, darah tinggi, pembuluh darah menjadi kaku, masalah kepahitan sehingga liver tidak bekerja, detox tidak bekerja, racun dalam tubuh. Ketika racun dalam tubuh bisa memicu arahnya ke autoimun, alergi,
Bahkan racun yang tidak keluar, namanya karsinogen, bisa memicu miom, kista, dan kanker. Masalah mah, GERD, lambung, pencernaan, tidak pernah lepas dari yang namanya khawatir dan gelisah. Kenapa khawatir? Kenapa gelisah? Karena memang ada masalah. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Tuhan pembelamu, Tuhan penolongmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan pasti pelihara engkau, burung di udara dia pelihara. Tuhan pasti memelihara engkau, dia pasti mencukupkan yang kau butuhkan. Bawa, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, bawa segala masalahmu, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau engkau susah untuk ikhlas, kalau engkau susah mengampuni, tidak ikhlas pun tidak kembali. Memang itu hal yang tidak mudah, tapi belajar untuk mengampuni, belajar mengumpani. Engkau tidak perlu menjadi pikun untuk mengampuni. Engkau tidak perlu menjadi pelupa untuk mengampuni. Bahkan kita mengingat, tapi kita justru menganggap kita orang yang mulia. Waktu kita ingat masalah-masalah yang kita alami, kita tidak melupakan, kita tidak lari dari masalah. Tapi kita mengingatnya dan kita bahagia. Kita mengingatnya dan merasa mulia. Kita mengingatnya dan kita melihat pekerjaan Tuhan. Kita mengingatnya dan kita sadar akan pekerjaan Tuhan. Sehingga semua yang terjadi dalam hidup kita menjadi karya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Semuanya diizinkan karena Tuhan mau berkarya, Tuhan mau bekerja lewat hidup kita.